Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 3 Mei 2023. Hari ini IHSG-nya belum membaik, masih terus mengalami tekanan. Ini kalau kemarin saya lihat dari chart. Nah, itu kita lihat kemarin IHSG mengalami outflow dari investor asing sehingga ada dana keluar. Ya, mungkin itu sedikit banyak mengakibatkan tekanan pada IHSG. Begitu juga hari ini, kayaknya masih terjadi uang keluar dari pasar kita sehingga IHSG mengalami tekanan. Kabar baiknya, selalu ada kabar baik ya di tengah kabar buruk. Kabar baiknya IHSG udah sampai di area yang saya perkirakan sebagai support saat ini ya, agak di bawah sih sedikit dari perkiraan support saya yang ada di 6.850-an gitu ya. Nah, ada di bawah sedikit, sekarang dia ada di 6.785. Saya kira ini akan menjadi saat-saat yang krusial buat IHSG untuk menguji support, apakah beneran ini udah jadi support atau yang kemarin tuh kita hanya dikasih PHP, false break doang gitu ya, hanya bikin bull trap, sehingga ya mungkin banyak dari kita yang kena perangkap. Kalau saham Anda merah beberapa hari terakhir nih, jangan takut, Anda nggak sendirian gitu ya. Sekarang semua trader mungkin lebih banyak yang mengalami saham di portofolionya mengecil gitu ya, atau agak merah atau cuannya berkurang. Ya maklum aja, dengan IHSG merah sampai minus 1% lebih, ya tentu saja ada cukup banyak saham yang mengalami penurunan, dan ya itu bisa berimbas ke banyak pihak gitu. Jadi ya kita sama-sama menghadapi masalah yang sama, menghadapi IHSG yang merah, saham merah. Di sini kita dilihat atau di sini kita diseleksi, siapa yang sanggup menghadapi tekanan, siapa yang sanggup mengendalikan risiko, siapa yang hanya bisa pasrah nyangkut, nggak melakukan cut loss atau masih menunggu batas cut loss-nya kena. Ya itu adalah profil risiko masing-masing trader, kita nggak bisa sama-samain ya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kalau teman-teman tertarik pada analisa teknikal atau ingin mendapatkan opini lain dari segi teknikal, silahkan subscribe, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di video berikutnya. Mari kita lihat saham DRMA. Nah, emiten ini ceritanya baru IPO, baru sekitar 1 tahun yang lalu. Kita lihat di sini, 20 Desember 2021, 1 tahun 4 bulan yang lalu. Tapi DRMA ini udah terus-menerus mengalami penguatan ya. Teman-teman tentu saja yang ingin ikutan boleh, cuman saya harus peringatkan ini saham baru IPO, kita belum tahu bagaimana bantingannya yang sesungguhnya. Kemudian ini saham udah terlalu tinggi, meninggalkan area support di sekitar 880-an. Sehingga saya akan mengatakan mungkin reward to risk ratio-nya sudah tidak terlalu menarik. Bahkan ini resisten yang saya lihat ada di sekitar 1280-an gitu ya. Ini di area kotak merah, sehingga ini sudahlah, ini terlalu beresiko. Sangat jauh dari support dan dekat dengan resisten, sehingga reward to risk ratio-nya tidak memenuhi lah ya. Lebih besar resiko daripada rewardnya. Tapi apakah masih bisa lanjut lebih tinggi lagi? Ya kita nggak tahu, karena tren sebelumnya itu atau emiten ini baru IPO. Jadi kita nggak pernah tahu historikalnya seberapa jauh dia bisa naik.
apakah benar dia akan segera membentuk rally yang sangat panjang? Ya, kita nggak tahu ya, historikalnya belum cukup untuk kita lihat. Cuman kalau sekarang kita lihat, sama-sama kita lihat DRMA sedang uptrend. Kalau mungkin yang senang atau yang gemar dengan saham-saham rally dan agak berani mengambil resiko, saya kira ini saham yang cukup bagus untuk ditradingkan. Tapi kalau yang mungkin profil resikonya nggak terlalu berani, mungkin bisa berpikir untuk trading jangka pendek aja, 1-2 candle udah, 1-2 candle udah gitu. Itu kan bisa disesuaikan dengan style trading masing-masing orang. Mari kita lanjut dengan HMSP. Nah, HMSP seperti ini teman-teman lihat, saat ini HMSP ini kayaknya agak susah untuk meninggalkan area kotak hijau ya, di sekitar angka 1000. Resistannya saya lihat ada di angka 1130-an, sehingga saya akan mengatakan ya reward to risk ratio-nya termasuk bagus nih. Nah, sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi apakah memang HMSP ini akan segera naik. Kalau dilihat sih ya ini sih kelihatannya menarik ya, cukup menggoda penampilannya dengan kekuatan support yang sudah teruji beberapa hari belakangan ini. Saya kira HMSP patut dipertimbangkan untuk menjadi sarana cari cuan. Sementara kita lihat ini kan indikatornya semuanya masih belum terlalu bagus ya. Dari trennya kita lihat MACD masih dalam kondisi dead cross. Masih dalam kondisi dead cross karena ya mungkin memang masih terlalu lambat pergerakannya, masih cenderung turun, jadi MACD-nya masih terlihat dead cross. Kalau lihat harganya juga masih cukup jauh di bawah MA20, maka mungkin belum banyak orang yang tertarik. Tapi kalau melihat reward to risk ratio-nya yang cukup bagus, saya kira ya HMSP layak untuk diperjuangkan. Berikutnya kita akan lihat KLBF. Teman-teman bisa lihat KLBF. Hari ini kita lihat, kalau nggak salah ini bentuknya namanya Dragonfly Doji ya. Jadi ini kayak capung modelnya. Kalau teman-teman lihat ini juga supportnya cukup kuat, bertahan selama beberapa hari ini. Walaupun pasar merah kita lihat tidak terlalu berpengaruh. Mungkin pengaruh ya karena merah juga tadi sepanjang hari, kemudian closingnya yang kembali ke harga pembukaan, cuma tetap lebih rendah daripada penutupan kemarin. Jadi kita masih bisa katakan ini tekanan terjadi juga di KLBF. Cuman yang menyenangkan bahwa KLBF tetap bertahan di sekitar area kotak hijau, dan ini adalah salah satu hal yang menarik dengan saham-saham yang ada di support saat IHSG mengalami tekanan. Diharapkan pada saat IHSG mulai menghijau, saham-saham ini yang juga segera memberikan cuan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau trading, lihat-lihat saham yang cukup kuat bertahan di saat IHSG merah. Nah, itu kita jadikan sebagai watchlist untuk jaga-jaga. Kalau IHSG tiba-tiba hijau, kita udah punya sahamnya dan kita bisa ikutan terbang rame-rame. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Salam cuan untuk kita semua.